Sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Hakim ungkap Sambo punya pengalaman penyidik 20 tahun tapi enggan bawa Putri Chandrawati untuk visum. Majelis Hakim membacakan putusan untuk terdakwa ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Terhadap dalil pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Sambo yakni Putri Chandrawati, hakim menilai ada ketidaksesuaian pengalaman Sambo dengan sikap yang dilakukan. Pasalnya, saat sang istri mengaku alami pelecehan, Sambo tidak membawanya ke dokter atau rumah sakit untuk melakukan visum et repertum. Padahal, kata hakim terdakwa Verdi Sambo memiliki pengalaman sebagai penyidik Polri lebih dari 20 tahun. Namun terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengaku itu adalah kesalahannya. Dari pengertian di atas maka disebutkan orang yang memiliki posisi lebih unggul juga dominan dalam hal ini adalah Putri Chandrawati dikarenakan Putri merupakan istri dari terdakwa yang menjabat sebagai Kadif Propam. Dan latar belakang pendidikan Putri adalah seorang dokter gigi. Sementara korban Nofriansah yang hanya lulusan SLTA dan seorang ajudan dengan pangkat brigadir yang ditugaskan untuk sebagai ajudan terdakwa untuk membantu Putri Chandrawati baik sebagai supir maupun tugas-tugas lainnya. Sehingga dengan adanya ketergantungan relasi kuasa dimaksud sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Chandrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder, akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa. Ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban, kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran. Sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang dialaminya. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal ANAF volume 1 nomor 2 Desember 2016 halaman 188. Proses pemulihan korban kekerasan seksual akan melewati beberapa tahapan dengan menggunakan 5 tahapan kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri pada diri korban, tidak selalu melewati setiap tahapan. Oleh Ilenis dan Handadari 2011, Journal of Unair, Insan Media Psikologi.